Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Umroh Terpercaya Surabaya, Samira Travel Surabaya. Saya masih berada di Madinah bersama Mas Rafli. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, cerita-cerita tentang perjalanan umrohnya Mas Rafli. Gimana Mas? Selama di Madinah ini yang paling berkesan? Selama di Madinah ini yang paling berkesan yaitu bisa memasuki Raudhah makam Rasulullah SAW, Masya Allah. yaitu Masya Allah banget, bisa 2 kali masuk ke Raudhah. 2 kali masuk ya? Iya, Alhamdulillah. Ya. 2 kali itu 3 kali? Oh iya, 3 kali. 3 kali Insya ya? Allah, 3 kali. Mas Rafli 3 kali? Oke, 3 kali. Ini ajaibnya Mas Rafli ini bisa masuk 3 kali. Yang pertama pakai tasreh, itu izin dari travel bareng-bareng semua jamaah. Yang kedua pakai apa? Yang kedua nyerobot. Yang kedua nyerobot? Enggak ini, enggak ada apa namanya? Ya kayak tugasnya. Kayak ustadz gitu loh, coach. Kan ikut anunya travel. Oh, bareng travel lain. Ini hanya apa ya? Hanya orang-orang saking cintanya, saking kangennya sama Rasulullah yang melakukan seperti ini. Yang ketiga tadi kita janjian sama teman-teman pakai aplikasi nusuk ya. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jadi unik ya. Bisa 3 kali masuk ke Raudhah. Nah, dari ketiga itu yang paling berkesan yang mana? Kan beda-beda pasti kan pengalamannya dari 3 itu. Yang paling berkesan yang terakhir tadi. Yang ketiga ya? Iya. Alhamdulillah bisa pas di tiang Aisyah. Bisa akhirnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di dalam Raudhah itu ada satu tiang yang istimewa, yaitu disebut dengan tiang Aisyah. Tiang Aisyah itu adalah tiang di mana Rasulullah SAW suka bersandar dengan Ibunda Aisyah di tiang tersebut. Maka yang kami yakini adalah di dalam tempat yang barokah Masjid Nabawi, ada tempat barokah yaitu Raudhah. Di dalamnya lagi ada tiang barokah gitu. Barokah di dalam barokah di dalam barokah. Gitu, Masya Allah. Bisa di situ tadi. Alhamdulillah, sakit. Terus apa yang dirasain bedanya di situ sama di yang lain? Rasanya kayak ada yang beda, kayak lebih mantep gitu. Kayak hati tuh kayak langsung melayang rasanya. Ada yang kayak narik gitu. Jadi nangis nggak karu-karuan di situ Tadi itu bisa lama, bisa berapa? 20 menit? Alhamdulillah sekitar 20 sampai 25 menit tadi. 20 menit. Padahal waktu masuk Raudhah itu rata-rata per orang kurang lebih dibatasin 7 menit. Iya. Kalau berarti jenengan bisa sampai 3 kali lipat daripada waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Nah gitu. Apa yang membedakan nih dari yang pertama kedua kok bisa ya jadi lama? Apakah memang meniatkan ingin berlama-lama atau apa? Kalau yang pertama itu kan memang desek-desekan kan, banyak orang. Terus akhirnya kan cuma kebagian sebelum masuk yang ada garis merah itu, yang di tiang Aisyah itu, ya itu cuma kebagian di situ aja. Terus kurang, kayak ada yang kurang mantep gitu. Terus malamnya saya coba lagi ya, kayak ya ikut-ikut travel lain itu, tapi masih belum bisa masuk ke tiang Aisyah itu. Belum bisa ya? Masih belum bisa. Tapi posisinya lurus, tapi belum dibawa pas. Gitu. Ini tadi dibawa pas. Bisa pas. Megang berarti? Alhamdulillah. Bisa megang tiangnya berarti? Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga itu bisa megang tiangnya langsung. Yang hari yang 20 menit tadi, 25 menit tadi. 25 menit ini. Ya. Kira-kira minta apa sih? Kok harus sampai nangis di tempat itu? Banyak banget hajat, terus banyak banget yang insya Allah saya minta, terus minta ampunan selama di dunia, agar nanti di akhirat kelak bisa masuk surga, coach. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi
tempatkan yang terbaik lah menurut Allah. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang belum pernah umroh, belum pernah masuk Raudhah, kayaknya ini bakal sulit untuk memahami yang jenengan sampein. Soalnya tentang rasa kan, Nggih. tentang rasa itu ya harus dirasain, nggak bisa tahu dari deskripsi kan gitu ya. Jadi saya bisa memahami karena saya kemarin waktu masuk Raudhah juga ya wis tumpah juga, nangis banyak juga ya, karena kalau ke Madinah ya mana lagi kalau bukan Raudhah yang ditujukan begitu. Betul. Jadi ibaratnya gini, saya mau ngasih gambaran buat teman-teman ini ya. Gambarannya adalah tahu kecutnya jeruk lemon sama kecutnya mangga enggak? Jeruk lemon, kecut. Kecutnya mangga tahu. Sama kecutnya jeruk lemon tahu? Kalau lemon belum tahu. Jeruk pecel. Nipis, jeruk nipis, tahu? Tahu. Sama-sama kecut kan? Iya. Tapi beda enggak? Beda. Nah, beda. Jadi inilah ngomongin rasa. Rasa itu kecutnya jeruk nipis apa? Ya kecut. Jeruk mangga, ya kecut. Tapi bedanya apa? Ya kecut kan gitu kan. Jadi lidah ini tidak bisa mendeskripsikan rasa. Kalau pengen tahu rasa ya dicemplungi sehingga bisa merasakan rasa. Nah, jadi gimana kecutnya? Ya rasakan gitu. Sama kayak masuk Raudhah. Buat teman-teman yang mungkin ada pro kontra ya ketika Mas Raffi nyebutin tadi yang kedua nyerobot. Iya. Mungkin pro kontra, mungkin ada yang bilang baik, ada yang nggak baik. Tapi ini ngomongin rasa, like sudah kadung rindu sama Rasulullah, kadung pingin punya hajat terijabah dan sebagainya, maka ya ngomongin rasa. Jadi tidak bisa digambarkan secara jelas kayak gitu. Jadi harus dirasain. Jadi pesan buat teman-teman yang belum umroh ya harus berangkat biar bisa merasakan merindingnya bulu kuduk ini di dalam Raudhah. Sepakat ya? Sepakat. Betul sekali. Dengan merasakan yang kayak gimana? Entah mengkorok tah atau apa tah gitu. Pas yang awal itu hati itu langsung deg-degan coach, deg-degan terus kayak agak langsung ngeblank gitu, pusing gitu rasanya. Itu kapan itu? Yang awal-awal pertama iya masuk pakai tasrah itu masuk pertama berarti ya? Iya. Pas awal itu rasanya begitu, ya Allah ini kenapa saya kok gini. Terus langsung sholat dulu 2 rakaat pertama sebelum di pas pembatas itu sholat, terus kemudian pindah lagi lebih ke depanan. Nah di situ wes bener-bener kepala tuh kayak pusing gitu rasanya. Yang ketiga kan yang paling berkesan yang ketiga nih. Kalau yang ketiga tuh sudah plong gitu rasanya, nggak pusing. Tapi masih ada deg-degannya. Masih ya? Masih ada. Ya? Iya. Terus mungkin kuasa Allah sama bisa memasuki makam Rasulullah sampai bisa 3 kali itu. Jadinya ya gitulah. Ya, Insya Allah. Jadi masuk ke Raudhah di sampingnya makamnya Rasulullah SAW. Terakhir pesan buat teman-teman yang belum umroh sama Samira. Pesannya yaitu mantapkan niatnya dulu. Kayak yang pernah disampaikan oleh Coach Septian itu, jadilah manusia yang ya ayyuhalladzina amanu. Jangan jangan yang ya ayyuhan nas. Nanti kalau ya ayyuhan nas kita ada niat tapi masih mikir nanti gitu, malah nggak berangkat kalau gitu. Jadinya prinsipnya harus diganti ya ayyuhalladzina amanu. Dan ada lagi satu ayat, la raiba fi, jangan ada keraguan. Jadi begitu, insya Allah kalau nggak ada ragu terus niatnya mantep berangkat, insya Allah akan mempermudahkan semuanya. Insya Allah. Amin. Ya, alhamdulillah. Jadi buat yang nggak paham konteksnya, sebelum datang ke sini tuh Mas Rafli ikut seminar saya. Jadi di seminar umroh itu saya menjelaskan manusia itu ada dipanggil Allah dengan 2 sebutan. Yang pertama adalah ya ayyuhan nas,
Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhan nas itu adalah Allah menyebut untuk semua manusia. Hai semua manusia. Jadi mau Islam, mau nggak Islam, mau beragama, mau nggak beragama, itu disebutnya ya ayyuhan nas. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, itu hanya orang-orang Islam yang beriman gitu. Jadi beda. Ada orang Islam yang KTP doang kan ada. Ini beda. Orang Islam yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Bedanya apa? Bedanya ya ayyuhan nas itu mengukur semuanya hanya dengan kepalanya, dengan ilmunya, dengan apa yang dia tahu. Nah, artinya mengukur kemampuan Allah dengan kemampuannya. Sedangkan kalau ya ayyuhalladzina amanu adalah orang Islam, orang beriman yang mengukur hanya dengan ukurannya Allah. Kalau Allah beri perintah, kita yakin kalau sudah pasti dicukupin, pasti dibantu sama Allah dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah jadi ya ayyuhalladzina amanu, nah selesai semua perkara. Buktinya Mas Rafli mestinya masuk Raudhah itu 1 kali. Bener ya? Iya benar. Mestinya masuk Raudhah 1 kali, tapi karena beliau sudah kemarin ikut kajian itu, kemudian beliau alhamdulillah hari ini bisa 3 kali. Nah, kalau jenengan tetap pancang niatnya jadi ya ayyuhalladzina amanu, saya yakin masih bisa masuk Raudhah lagi. Insya Allah bisa sampai sehari sekali atau 2 kali itu. Masih bisa insya Allah. Ya. Insya Allah. Nah, itu. Nah, buat teman-teman yang apa namanya bingung gitu ya, ya itu harus ikut kajiannya dulu kayaknya. Kajiannya dulu biar ketika berangkat umroh teman-teman itu bisa punya rasa, kemudian bisa praktek di sini. Maksudnya ya ayyuhalladzina amanu itu terasa kan di sini. Terasa banget. Masya Allah. Dan semua jadi enak. Jenengan sekamar, nggak janjian sekamarnya sama saya. Kemudian teman-teman sekamar ini teman-teman baik-baik semua. Alhamdulillah. Itu Masya Allah. Ya gitu aja untuk podcast kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mendoakan juga yang nonton. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa ke Madinah, bisa ke Masjid Nabawi, kemudian bisa masuk Raudhah. Dan mudah-mudahan bisa berkali-kali kayak Mas Rafli. Amin. Ini alamin. Terima kasih. Jangan lupa subscribe kalau mau umroh. Pilih travel yang terpercaya yang mendampingi panjenengan mulai dari awal sampai di tanah suci sampai kembali lagi ke tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.